Makanya kalau faham yang namanya adat menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara lain, hasil analisa pengulang-ulangan yang sering terjadi namun bisa gagal dan tidak memberi bekas, tidak mewujudkan apa-apa. Artinya yang bisa mewujudkan kenyang adalah Allah. Yang bisa mewujudkan terbakar adalah Allah. Yang bisa mewujudkan sembuh adalah Allah. Yakini itu, sebab hukum adat tidak bisa punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bila tidak paham ini bakal ngamuk-ngamuk sampai obat dibanting sama dia. Obat tai doang menang 1 juta. Apel kayak begini sembuh juga ora. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak paham hukum adat. Hukum adat itu bisa gagal. Mendingan obat warung. Ini obat warung sembuh juga. Ini hukum adat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun i'lam anna al-hukma al-aqliya yanqasimu ila salasati aqsam: al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Ketahuilah olehmu bahwasanya hukum akal itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama wajib, kedua mustahil, dan ketiga jaiz. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa hukum adalah menetapkan satu perkara bagi perkara yang lainnya atau menafikan satu perkara daripada perkara yang lainnya. Nah, hakimnya yang netepin ada 3. Bisa syara Allah dan Rasulnya, kedua bisa adat, dan ketiga bisa akal. Pada pertemuan yang lalu telah kita bedah tentang hukum terbagi 3. Ada hukum syara, ada hukum adat, dan ada hukum akal. Hukum syara telah kita bahas pertemuan kemarin. Malam hari ini, sebelum kita berbicara hukum akal, malam hari ini kajian kita berbicara tentang hukum adat. Supaya kajian tauhid kita mantap, sesudah kita faham hukum syara, sebelum kita memasuki hukum akal, kita harus faham dulu hukum adat. Moga cukup waktu malam hari ini kita akan membedah tentang hukum adat. Hukum dalam pandangan adat adalah, saudara sekalian, isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitatit tikrari fil hissi ma'asihhatit takhalufi
wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albattata. Hukum dalam pandangan adat saudara adalah menetapkan satu perkara bagi perkara lainnya, menetapkan sebab bagi akibat, menetapkan sebab bagi akibat, bagi musabbab, atau menafikan sebab dari musabbab dengan analisa kejadian yang berulang-ulang seperti itu. Analisanya, kejadiannya berulang-ulang, hasilnya kayak begitu. Pada kenyataan, baik dari lahiriah maupun batiniah, namun bisa gagal, bisa tidak terwujud, bisa tidak hasil, dan tidak memberi bekas satu pada yang lainnya sama sekali. Ini hukum dalam pandangan adat. Jadi hukum dalam pandangan adat menetapkan kenyang bagi adanya makan atau menafikan kenyang dengan tidak makan. Analisanya pengulang-ulangan kayak begitu terjadinya, manakala makan kenyang, manakala enggak makan lapar. Namun bisa saja gagal, bisa saja tidak hasil, bisa saja tidak terwujud. Enggak makan tapi enggak lapar, atau makan tapi enggak kenyang-kenyang sampai sebakul kayak Samson Betawi begitu. Dan tidak memberi bekas, makan pada kenyang. Sebab yang memberikan kenyang bukan makanan, tapi Allah. Ini adat namanya. Adat, kita harus tahu hukum adat. Sebab hukum adat ini dihormati oleh agama, sampai agama di dalam kaidah hukum al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi ketetapan hukum, dihormati oleh agama. Jadi hukum adat itu adalah adanya kontak, adanya hubungan antara satu perkara dengan perkara lain. Itu masuk pada hukum adat. Kalau tidak ada sambungan, kalau tidak ada hubungan, maka bukan hukum dalam adat. Seperti ada orang rumahnya ngadep selatan, cekcok mulu sama bininya, cekcok mulu, ribut mulu, bininya ngomel mulu ngomel. Ada nggak yang domelin bini nih? Nggak ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Takut ada doang. Ada yang bilang, kata seorang dukun, ini gara-gara rumah Anda ngadep selatan.
Andai benar dia rumahnya ngadep selatan, lalu cekcok sama bininya, itu karena kebetulan. Sebab yang rumahnya ngadep utara, bininya ngomel juga. Yang rumahnya pintunya ngadep kiblat, diomelin bini juga. Ada yang rumahnya ngadep timur, diomelin bini juga. Itu mah kebenaran aja. Nih hebat, nih hebat. Kagak kebetulan. Enggak ada hubungan. Gitu, enggak ada hubungan. Begitu. Gara-gara ada kucing lewat, dagang rugi. Enggak ada hubungannya. Teman saya di desanya kucing kagak ada, rugi juga. Itu namanya bukan hukum dalam pandangan adat. Jadi pandangan adat itu hukum adalah menetapkan sebab bagi musabbab, bagi akibat, atau menolak sebab dari akibat. Analisanya sering terjadi. Penetapan ini karena pengulangan, bukan dalil Quran, bukan akal. Ntar ngomongin akal. Ini enggak ada. Tapi kejadiannya kayak begitu, berulang-ulang antara lapar dengan kenyang, dengan makan. Nah, ada kontak positif antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada kontak, tidak ada hubungan, itu adat tidak kata. Bukan hukum dalam adat. Baik itu kontak positif itu secara hissi dohir. Hissi dohir itu menggunakan indera begitu, lewat panca indera kita. Itu adat juga tuh. Indera tuh telinga, pencium, perasa, apalagi ya, peraba, penglihat, indera. Seperti ada orang kena pisau tangannya lalu luka. Kita tahu bahwa pisau ini bisa melukai lantaran kontak itu dilihat oleh mata. Kita tahu minyak ini wangi. Kesimpulan itu bisa didapat lantaran ada kontak positif yang ditemukan oleh mata. Oleh apa? Iya, hidung, pencium. Kita tahu gula tuh manis. Itu bisa kita temukan manisnya gula tuh, sehingga kita tetepin gula ini manis lantaran ada kontak positif, hubungan yang bisa ditemukan oleh apa? Oleh lidah, ya, oleh lidah. Kita tahu garam itu asin. Itu lantaran ada kontak positif yang terjadi dan ditemukan oleh lidah. Lalu ada di luar sana ada suara orang ngobrol. Kita paham bahwa di sana ada suara orang ngobrol, berarti ada orang. Fahamnya kita dengan adanya suara itu bahwa ada orang, itu kontak positifnya hubungannya lewat telinga. Begitu juga ada bintik-bintik di punggung kita. Telinga nggak bisa menemukan begitu, ya kan? Mata nggak bisa menemukan, lidah nggak bisa menemukan, hidung nggak bisa. Yang bisa menemukan apa? Peraba. Ini namanya hissi zahir.
Ada hissi batin seperti lapar. Lapar nggak bisa ditemukan pakai kuping, bisa nggak ditemukan pakai lidah, pakai hidung, nggak bisa. Tapi bisa dirasa. Lapar nih, tanda bisa. Ada orang kayaknya melintir-melintir perutnya, nah, lapar dia. Itu begitu. Seperti senang, susah, sedih, bahagia, itu kita bisa lihat kok dari raut orang. Begitu. Bisa dilihat nih orang nih lagi stres, bisa dilihat. Tapi yang dilihat nih bukan kenyataan, tanda. Karena ini hissi batin. Ini adat bisa pahami. Adat bisa difahami oleh adat. Oleh karena itu saudara, adat ini menetapkan hangus karena terbakar, itu hukum adat. Bukan hukum agama, bukan hukum akal. Menetapkan kenyang bagi orang makan, itu menurut adat, tidak menurut agama, tidak menurut akal, tidak. Menetapkan kedinginan bagi orang yang gak pakai selimut, itu kata adat, bukan kata agama, bukan kata akal. Ini adat supaya kita bisa faham. Yang namanya adat itu bisa gagal, bisa tidak terwujud, bisa tidak hasil. Adat menetapkan kesembuhan pada bodrek bagi orang sakit kepala, itu adat. Bisa saja dia minum bodrek tapi enggak sembuh, karena dia sembuhnya sama Paramek, sama Dekolhen, terserah Allah, karena kan makhluknya banyak. Belum PT Paros usahanya kan. Tahu Paros nggak? Oh iya, Buros taunya, Buros. Itu begitu saudara. Penetapan ini namanya disebut hukum adat. Maka hukum adat itu muncul dari hukum adat, ilmu-ilmu yang berlaku di alam raya ini. Ada namanya ilmu nabatat atau ilmu flora, ilmu tumbuh-tumbuhan. Begitu. Antara buah ini dikawinin buah ini bakal menghasilkan begini. Adat. Itu adat. Ada ilmu namanya ilmu hayawanat, ilmu fauna. Bagaimana perkawinan antara sapi ini sama sapi ini menghasilkan apa? Antara kambing ini sama kambing ini menghasilkan apa? Ini namanya ilmu fauna. Ada disebut flora fauna. Ada ilmu jamadat. Ilmu geol itu arsitek. Bila kemudian ini luas sekian ama sekian dengan kedalaman pondasi sekian, maka kuat lantainya sekian. Itu namanya arsitek, teknik ilmunya. Ilmu teknik itu kategori berangkatnya bukan syara, bukan akal, tapi adat. Ada ilmu tentang bumi hayat. Bagaimana pertambangan, ini nikel atau perminyakan, kalau ini oktan 88 dicampur dengan oktan 92, 92 dikurangin, ditaruh di 88 menjadi 90, namanya pertalit. Namanya. Kalau 88 premium, kalau 92 pertamax. Maka yang dua ini dipindahin di 88 pertalit. Ini namanya ilmu geologi.
Ini berangkat daripada hukum adat, termasuk ilmu obat-obatan, bahwa paracetamol ditambah ini bagi orang demam bakal turun. Semua obat yang namanya demam nggak mesti mengandung paracetamol. Merek nggak penting, yang penting ada paracetamol. Merek mau urusan orang dagang. Ada obatnya ini, ada yang sembuhnya dengan bodrek, ada yang sembuhnya dengan paramek, ada sembuhnya dengan dekolhin, macam-macam. Ini kategorinya berangkat dari ilmu adat. Namanya takhmin, hasil uji coba pengulang-ulangan baru muncul ini. Termasuk ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada apa lagi, ini cocok buat virus corona. Itu hasil uji coba. Kok mereknya macam-macam? Ya merek dagang. Tergantung siapa yang dagang dan melobi satu negara. Yang melobinya Cina, udah Sinovac, no vaksin. Dibalik doang. Begitu. Dibalik-balik doang. Enggak apa-apa. Terserah mau pakai yang mana kek. Yang penting saudara disuntik vaksin. Begitu. Kayak begitu. Udah vaksin belum nih? Waduh belum. Saya laporin ini. Kalau belum. Jadi ilmu nih banyak saudara. Dari sanalah muncul ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ini dari ilmu adat namanya. Ilmu adat. Makanya kalau faham yang namanya adat, menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara lain, hasil analisa pengulang-ulangan yang sering terjadi namun bisa gagal dan tidak memberi bekas, tidak mewujudkan apa-apa. Artinya yang bisa mewujudkan kenyang adalah Allah. Yang bisa mewujudkan terbakar adalah Allah. Yang bisa mewujudkan sembuh adalah Allah. Yakini itu, sebab hukum adat tidak bisa punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bila tidak paham ini bakal ngamuk-ngamuk sampai obat dibanting sama dia. Obat tai doang menang 1 juta. Apel kayak begini sembuh juga ora. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak paham hukum adat. Hukum adat itu bisa gagal. Mendingan obat warung. Ini obat warung sembuh juga. Ini hukum adat yang berlaku. Ada orang cekukan. Pakai apa ini ya cekukan? Ya udah, akhirnya ada tikar pojokannya. Sembuh cekukannya. Ada juga yang kagak sembuh karena yang nyembuhin Allah. Siapa yang kalau kecilnya begitu tuh? Orang dulu berarti. Begitu. Cekukan aja pakai ini. Sekarang udah kagak ada tikar, sudah. Hebat juga gue. Bukan lu yang hebat, Allah. Lu kagak hebat. Begitu kagak. Ini hukum adat. Kalau ngomong hukum adat bisa berubah, bisa tidak terwujud. Api membakar itu adat, karakter itu. Gitu, hasil pengulang-ulangan, maka kita tahu api itu bisa aja gagal. Buktinya Nabi Ibrahim alaihi salam kagak kebakar. Kalau api itu bisa membakar, siapapun kudu kebakar. Buktinya Ibrahim gak kebakar, itu menunjukkan yang namanya api tidak
bakar, yang bisa membakar Allah, karena Allah punya sifat taksir, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dia pas saya pakai cincin ini dagangan laris, kebenaran nggak ada hubungannya sama cincin. Teman saya nggak punya cincin dari dulu dagangan laris juga. Jadi itu kebetulan, insidentil aja, kebetulan yang kayak begitu. Terus kalau kebetulan ngapa pakai cincin? Buat bedain. Di Ragunan jarinya 10, kagak pakai cincin. Di Ragunan lah biar nggak sama pakai cincin. Begitu. Jadi enggak ada hubungan nama yang kayak begitu. Enggak ada hubungan. Coba dipikirin hukum adat. Ada orang pakai visor, tahu visor? Ini plastik kayak kacamata tempel. Aman negara nggak apa-apa, sebab corona nabrak sini lari, nggak bisa masuk dari sini. Rada-rada emang. Iya nggak begitu, adat. Semua hukum adat, bukan hukum agama, bukan hukum akal, bukan. Adat saja yang berlaku. Oleh karena itu, ma'asihatit takhalufi wa adami taksir, rumus hukum adat bisa tidak terjadi dan tak punya kekuatan. Enggak ada di dunia ini yang punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka bila paham ini, kita enggak begitu berlebihan mensikapi sesuatu. Antara zuhur sama jenazah, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah? Salat zuhur, salat jenazah, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah? Salat zuhur fardu ain, jenazah fardu kifayah. Antara dua ini, fardu ain sama fardu kifayah, menurut saudara tinggian mana? Nah, salah. Tinggian mana? Fardu? Salah. Menurut orang belakangan, tinggian fardu kifayah. Orang belakangan nih saya dapat tandanya, ini dari orang belakangan nih. Waktu sholat dohor dia renggang, habis sholat dohor ada jenazah rapet. Ada nggak yang model kayak begitu? Ada nggak? Lah, fardu ain mana, fardu kifayah mana? Seakan-akan waktu sholat zuhur corona ada. Setelah salam zuhur ada jenazah, corona. Ada nggak yang model begitu kemarin-kemarin? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nih rada-rada bingung mensikapinya. Gitu. Padahal yang kayak begitu tuh tukang ngaji juga orangnya. Tukang begitu, tukang ngaji. Jadi ini namanya mensikapi masjidnya sama, perlakuannya beda. Jadi bisa diatur. Ternyata yang bisa diatur tuh mindset kitanya. Begitu loh saudara. Ini namanya hukum adat. Oleh karena itu, supaya kita memahami hukum adat ini ada 4. Hukum adat. Sesudah kita memahami, hukum adat adalah menetapkan hubungan antara kenyang dengan adanya makan, atau menetapkan hubungan antara lapar dengan tidak makan. Begitu. Berdasarkan analisanya sering terjadi, emang begitu. Namun bisa saja tidak terwujud. Ada orang contoh puasa. Kalau nggak puasa jam 10 pagi
perut udah dangdutan. Kalau orang Simpruk keroncongan apa dangdutan nyebutnya? Oh, keroncongan. Ini orang Sunda berarti. Itu jam 10 pagi perut udah keroncongan, tapi pas puasa nggak makan. Enggak. Ini bagaimana ini? Kan jamnya sama. Begitu. Ini faktor niat menentukan. Karena kita udah bertekad maghrib baru makan. Enggak sakit, enggak. Sumu tasihu, kan Nabi sampaikan dalam hadisnya. Oleh karena itu, menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara lain dengan analisa sering terjadi demikian adanya, namun bisa gagal, bisa tidak hasil, bisa tidak terwujud dan tidak punya kekuatan apa-apa. Sebab yang punya kekuatan adalah Allah. Nanti kita bedah pada waktu ngaji sifat wahdaniyat panjangnya. Oleh karena itu, hukum adat ini terbagi 4, saudara. Pertama namanya rabtul wujud bil wujud. Itu satu rabtul wujud bil wujud. Apa itu? Menetapkan hubungan adanya sebab dengan adanya musabbab. Menetapkan adanya sebab dengan adanya yang disebabkan. Contoh, menetapkan adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Menetapkan adanya seger dengan sebab adanya minum. Seger itu tidak haus. Menetapkan adanya cahaya dengan sebab adanya matahari. Ini namanya rabtul wujud bil wujud, yakni rabtu wujudis sabab biwujudil musabbab. Satu, hukum adat. Dua, hukum adat rabtul adam bil adam, yakni rabtu adamis sabab bi adamil musabbab. Menetapkan hubungan tidak ada sebab dengan ketiadaan musabbab. Contoh, menetapkan tiada kenyang dengan sebab tiada makan. Menetapkan ketiadaan siang dengan sebab ketiadaan matahari. Menetapkan ketiadaan hangat dengan sebab ketiadaan selimut. Ibarat orang kedinginan. Itu namanya hukum kontaknya adat. Menetapkan tiada dengan tiada. Tiga, menetapkan tiada dengan ada. Artinya menetapkan ketiadaan lawanan sebab dengan sebab adanya musabbab. Contoh, menetapkan tiada dengan ada. Menetapkan tiada lapar dengan adanya makan. Menetapkan tiada haus dengan adanya minum. Menetapkan tiada malam dengan adanya matahari. Menetapkan tiada alim dengan adanya malas. Adat. Keempat, rabtul wujud bil adam, yakni rabtu wujudi naqidis sabab bi adamil
musabbab. Seperti adanya dingin dengan tidak adanya selimut, adanya lapar dengan tidak adanya makan, adanya malam dengan ketiadaan matahari. Begitu. Ini namanya hukum adat. Jadi hukum adat itu menetapkan kenyang atau menetapkan lawanan kenyang. Menetapkan kebakar atau lawanannya tidak terbakar. Menetapkan terpotong atau tidak terpotong atau teriris, istilahnya kalau pisau. Sehingga saudara, dalam hukum adat ini harus ada ittisalur rabti baina amrin wa amrin. Hukum adat ini harus adanya kontak, hubungan antara satu dan yang lainnya. Kalau tidak punya hubungan, bukan adat, kebetulan. Kalau nggak ada hubungan, karena dia pintu rumahnya ngadep utara, maka keluarganya cekcok. Ini namanya bukan adat. Andai terjadi kebetulan. Kedua, harus adanya tikrar, pengulang-ulangan terjadi. Kalau insidentil seperti mukjizat, seperti karomah para wali, itu bukan adat, namanya khawariqul adat, merobek adat, perkara luar biasa. Itu bukan adat. Perkara luar biasa itu kayak rambut, saudara, tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya di kepala, ini namanya, kalau di atas mata ini namanya alis, kalau di atas bibir atas namanya kumis, kalau di dagu namanya jenggot, kalau di bibir bawah namanya, masa kagak ada namanya? Nih, enggak pernah dengar dari kakek neneknya, enggak ada namanya. Kata teman saya namanya Dan, kumis dan ngarang, ini mah ngarang, akal-akalan itu mah, kumis dan jenggot, itu akal-akalan. Bahasa Arabnya anfaqah, bahasa Indonesianya di Betawi enggak dapat ini. Akal-akalan dan katanya. Dan nah, ini ngarang nih, kumis dan jenggot. Dan katanya itu ngarang, akal-akalan. Ada namanya. Kalau perkara luar biasa merobek adat, di luar adat, datangnya dari seorang nabi sebelum jadi nabi, namanya irhas. Seperti Rasulullah SAW waktu dagang ke Sam ditutupi awan, ditemani Maisarah nguji, dia lari ke depan, tetap aja dia kepanasan, Nabi enggak. Dia mundur ke belakang, Nabi enggak, dia kepanasan. Ini namanya irhas, cikal bakal orang jadi nabi. Kalau sesudah jadi nabi namanya mukjizat. Kalau dari wali namanya karomah. Kalau dari orang soleh biasa namanya ma'unah. Kalau dari muslim yang bejat enggak ibadah namanya istidraj. Kalau dari orang kafir namanya ihanah. Padahal luar biasa juga.
Ada orang sholat kagak, puasa kagak, dibacok kagak mempan. Umumnya orang dibacok kudunya mempan, ini enggak mempan, luar biasa. Namanya istidraj. Namanya istidraj. Jadi namanya disebut insidentil. Perkara luar biasa, artinya merobek adat. Seperti Nabi Ibrahim dibakar oleh api, enggak kebakar. Mukjizat. Namanya sihhatit takhaluf. Ini bisa gagal. Mestinya api itu jadi kesimpulannya api bisa membakar menurut adat, bukan menurut agama, bukan menurut akal. Makanan bisa ngenyangin menurut adat, bukan menurut agama, bukan menurut akal. Begitu. Apalagi dah obat nyembuhin itu menurut adat, tidak menurut agama, tidak menurut akal. Ini obat A nyembuhin sakit kepala, enggak, ngobatin doang. Yang bisa nyembuhin mah Allah, yang bisa ngenyangin Allah, yang bisa ngebakar Allah. Maka asal paham ini, saudara mau mondar-mandir ke kuburan wali pagi, siang, sore, malam, kagak bakalan jadi syirik. Asal faham ini adat, ini bukan hukum akal, ini bukan hukum agama. Kalau dimasukin pada akal bahwa yang ngelarisin dagang adalah ni wali, karena wali ini punya kudrat irodat, syirik. Tapi kalau dia yakini yang ngelarisin dagang sabab ziar, namanya mukmin muwahhid. Itu jarak ke wali, biar tiap hari. Kalau dia akidahnya la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Tapi kata kita ini obat nyembuhin, enggak usah datang ke kubur wali. Dari kecil sampai mati ente syirik, ibadahnya enggak diterima. Ngeyakinin obat nyembuhin itu rusak tauhidnya. Sebab ini hukum adat, enggak usah ngomong ziarah ke wali. Begitu. Ngeyakinin api bisa motong, bisa membakar, itu jadi syirik. Berarti menisbatkan kekuatan pada api, bertentangan dengan la haula wala quwata, bertentangan dengan la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata. Syirik mau bukan di kubur wali, enggak ada hubungan. Ini urusan tauhid nih. Maka kenapa ini ngaji tauhid dari awalil ma'ruf, mana sih wujud kita mbako. Entar dulu, sabar, harus paham dulu ini. Kalau ininya belum duduk, susah saya nerangin wujud kita mbakonya. Biar duduk dulu, biar bener ini, supaya kita nggak gampang nyirik-nyirikin orang. Nggak gampang. Begitu, supaya kita faham ini syirik apa kagak dilihat. Begitu. Tauhidnya bagaimana, ente ziarah ke kubur wali itu bagaimana. Jadi begini Pak, ini kan wali ini orang yang dekat sama Allah. Quran bilang jangan kata ama wali mati, kata Quran. Itu begitu. Jadi orang nih dekat sama Allah. Kalau dia dekat sama Allah, Allah kasih rahmat di hatinya karena dia demen zikir. Udah kasih rahmat sama hati, itu rahmat nyebar dari hati ke badan. Dari badannya tuh wali nyebar ke kain kafan.
Dari kain kafannya itu nyebar ke tanah kuburan, dari tanah kuburan nyebar ke sekeliling kuburan. Makanya orang Jawa, Pak, dagang aqua doang di luar batang, anaknya jadi sarjana. Udah matinya masih ngasih makan. Udah mati kita yang hidup bingung, anak dua. Ini bagaimana? Karena dia dekat sama Allah. Saya doa minta sama Allah berdekatan dengan yang dekat dengan Allah. Itu begitu. Jadi saya mah cuman mahabbah doang sama wali. Ente kagak nyembah wali, ya ora lah, nyembahnya Allah. Muwahhid, tauhidnya benar. Ada orang nggak pernah datang ke kubur wali. Ini obat bagaimana? 1000% obat ini nyembuhin. Musyrik. Begitu. Jadi ini kita paham mana hukum adat, mana hukum akal, mana hukum agama. Ini harus duduk. Kalau enggak bakal jadi bahaya. Harus konkret adanya. Itu bagian hukum adat. Begitu. Maka berapa banyak orang bilang rumah sakit ini paling cakep dah sedunia. Itu menurut versi dia. Coba ditanya lebih dalam, tuh rumah sakit yang ente tunjuk ada ruang jenazahnya enggak? Ada. Berarti yang mati banyak. Ada yang mati gak kira-kira? Iya ada. Dokternya ada yang mati. Udah sabrak. Oh berarti dia kagak bisa nyembuhin. Kalau bisa nyembuhin gak ada dokter yang mati. Dokter Munim aja ahli forensik mati juga. Itu berarti gak ada yang hebat. Enggak ada. Yang hebat cuman Allah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari di hikamnya pada hikmah pertama, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Itu begitu. Maka sandaran kita harus Allah. Jangan alal amal, ala Allah. Jangan nyandar kita sama yang lain. Sandaran nama baba kita mati, dah hartanya dibagi dapat secuil kita, habis kita. Sandaran kita kursi, habis kita. Jadi nyandarnya sama siapa? Sama Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang baca tiap hari 100 kali la haula wala quwata illa billahil alil azim, kagak bakalan ngalamin susah seumur-umur meski dia di zaman susah. Kenapa? Punya sandaran yang punya kudrat, punya irodat, punya ilmu, punya hayat. Kalau orang punya Allah, enggak ada masalah besar. Semua masalah kecil, yang besar adalah Allah. Allahu Akbar. Kecil. Corona kecil. Jangan kita takut. Nih mati. Waduh mau PPKM lagi tanggal 24. Sampai tanggal 2 lagi. Ini bagaimana? Enggak usah bagaimana. Biasa aja. Kita biasa aja. Lagi juga pergi-pergi juga kagak. Naik pesawat juga kagak. Dari Simpruk ke Bayoran. Bayoran Simpruk. Pasar Bayoran. Udah itu mah biasa aja. Enggak usah dipanik-panikin. Tapi saya baca berita itu dia tercuci otak Anda. Biasa aja. Timbang dari Simpruk Pasar Bayoran, beli sayur pulang lagi. Udah begitu mah. Biasa aja. Pakai PCR juga enggak. Kecuali ente naik pesawat mau ke Bali, mau kemana kan kagak. Begitu. Tenang aja. Tuh PPKM ini lama juga kita masih hidup, bener nggak? Masih sehat, bener nggak? Masih makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Mau ngapain lagi? Bila Allah, waktu kita dalam keadaan normal, kita seneng, maka dalam keadaan pandemi ini Allah tuntut kita seneng, sebab senengnya sama Allah. Jangan kita kemudian ini gara-gara pandemi. Kita muwahhid, orang bertauhid, harus mantap. Tapi dagang ini masalahnya kurang laku ini. Saya kan dagang di kantin, tutup kantinnya di sekolah. Lah kan udah untung bertahun-tahun dari dulu. Tadi masih ngontrak sampai punya rumah, sampai punya kontrakan. Apa itu bukan nikmat dari Allah? Lalu Allah mau dijelek-jelekin nama kita? Di mana tauhid kita?
Kita mau ngeluh terus. Kita hidup ini lillah, minallah, billah, ilallah. Dah. Inna lillah wa inna ilaihi. Semua dari Allah, punya Allah, balik ke Allah. Bas. Tauhid jangan goyah. Kan begitu. Ini kan hukum adat. Coba kita lihat. Tanggal 24 naik. Karena itu PPKM level 3. Sampai tanggal 2 habis, turun lagi. Bisa diatur. Bener nggak? Iya, jadi bukan kita mau ngomelin pemerintah, tidak. Beliaulah menerapkan kebijakan biar orang tidak banyak berkerumun. Itulah tugas pemerintah. Tapi tugas kami sebagai orang yang di agama, sebagai guru yang mengajar di majelis, memberi ketenangan kepada masyarakat. Itu bagian kami. Dan pemerintah kudunya hormat sama ulama, jangan tangkepin tuh ulama. Sebab ulama yang kasih ketenangan. Di luar negeri semuanya pada demo. Sama PPKM demo, sama apa ini namanya ini vaksin demo, itu bisa lihat di TV. Kita kan enggak, sebab ulama memberi ketenangan kepada masyarakat. Kita nurut sama pemerintah. Jangan. Ulama kan memberi ketenangan supaya masyarakat enggak gusar. Kan kita lapar, pemerintah enggak bisa ngasih makan semua rakyat, walaupun ada undang-undang karantina. Nah, tapi mereka diberi ketenangan supaya mereka nih paham, bukan kita melecehkan nama pemerintah, tidak ada. Sebab seorang Ahlussunnah wal Jamaah wajib takzim dan hormat sama pemerintah. Tapi kita harus yakin supaya tauhid kita jangan goyang. Masa waktu sholat dohor renggang, waktu sholat jenazah rapat. Ini masjidnya sama, udaranya sama. Ini yang miring mananya nih? Tapi masjidnya lempeng. Ini pikiran kita. Supaya kita jangan goyah. Peraturan kita harus hormati. Itu begitu. Jaga jarak. Maka kita sholat berjamaah jaga jarak supaya jangan sujud di pantat temen. Bener nggak? Kan begitu, cakep ajarannya. Jadi hukum adat, kalau api membakar adat, makanan bisa bikin kenyang adat. Kata dibilang yang bikin tenang di hati duit. Teman saya di Pertamina di ICU duitnya banyak, enggak tenang. Pengen nggak dikasih duit miliaran tinggalnya di ICU? Tuh, berarti kan kita dibagi duit banyak sama Allah. Bentuknya sehat. Ini dimanfaatkan. Jangan buat nyela Allah sehat. Buat dekat sama Allah. Biar kita jangan ngelamun. Apa yang mau dilamunin? Orang teman-teman saya yang jadi guru nih, kita tanya, ini model begini nih terus apa udahan? Nih kalau mau jujur ya, terus saja. Ngajar kagak dapet duit. Nih mana nih yang guru-guru nih? Ya Allah, lah kan kasihan wali murid, ngajar mulu puyeng. Kan begitu. Jadi hukum adat atas dasar pengulang-ulangan terjadi, bukan penetapan Allah, bukan penetapan akal. Kita harus pahami mana bagian syariat, mana bagian adat, nah satu lagi bagian akal. Nanti aja kita ngomongin adat dulu segini, hukum akal pertemuan mendatang saja. Ngaji nggak usah banyak-banyak, yang penting paham ya. Insya silakan kalau ada yang ditanya yang kurang jelas dari materinya, telurnya dipersilakan. Wallahu a'lam.